kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Mas Ganang. Teman-teman, mari kita mulai dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu. Lina, Hadir. Citra, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. Ganang, Yuk. Wok, Bawono, siap. Yang berarti yang belum hadir, Kevin, kemana ya? Orang mandi. Untuk mempermudah pembelajaran hari ini, saya akan membacakan sebuah modul. Mbak Ika sama Mbak Ana dari mana ya? Dari kamar mandi. Oh, kamar mandi. Oke, sebelum masuki materi sistem ekonomi, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasannya yaitu berupa game. Nanti saya akan melakukan instruksi. Tepuk tunggal satu, tepuk ganda, tepuk dua kali. Tapi kalau nanti yang saya nggak menyebutkan kata tepuk, berarti kalian nggak melakukan tepuk tangan. Kalau ada yang salah, saya akan suruh maju untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Saya nanti akan melakukan mencari 3 orang, kalau nggak 2 orang yang melakukan kesalahan. Oke? Iya, nggak apa. Kenapa tadi saya belum bilang, Pak? Sebelum masuk ke materi sistem ekonomi, Ya. kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu berupa game. Gamenya itu ada kata instruksi, tepuk tunggal, dan tepuk ganda. Semisal nanti saya nggak mengucapkan kata tepuk, jadi nggak usah tepuk. Terus, saya akan mencari 3 orang, kalau nggak 2 orang yang melakukan kesalahan. Yang salah nanti saya akan suruh maju ke depan buat nyanyi lagu Indonesia Raya. Ada hukuman lain nggak, Pak? Santuy, relax, harap bagus. Bener, Pak. Pertama tanya, berarti kalau misal Bapak bilang tepuk tunggal, terus kita tepuk satu kali. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kali. Kayak di pramuka itu loh, Mbak. Pramuka. Iya, Pak. Bagus. Yuk. Dimulai dari tepuk ganda. Aduh. Ganda. Ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Mantap. Tenang dulu. Tepuk tunggal. Silakan Mas Kalen, Mas Danang, dan Mas Bawa masuk ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mas Danang dan Mas Bawa dan Mas Kalen masuk ke depan. Ayo lah coy. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bareng-bareng ya. Dimulai. Nanti kalau kalian nggak bareng, diulangi terus. Dimulai 1, 2, 3. Ayo lah. Tuh, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Mas Bawa yang mana? aku berdiri jadi pandu. Mas Kalen jangan lebih tahu. Nah, lihat depan.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berikan kepada Mas Saleh bawa sama Mas Danang. Selamat duduk ya. Oke, tujuan pelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian sistem ekonomi, menjelaskan jenis sistem ekonomi, dan menjelaskan manfaat sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Dari beberapa tokoh ternama ada 3 diantaranya, yaitu Glasgow, Gregory Grossman and Mennu, dan Mehran. Saya minta tolong Mbak Esa untuk membacakannya. Menurut Glasgow, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Menurut Gregory Grossman, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi. Yang terakhir ada next action, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, tadi itu yang dijelaskan oleh Mbak Esa benar. Itu adalah menurut para tokoh yang ternama. Glasgow mengungkapkan bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada Georgi. Ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri dari atas unit ekonomi serta lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi. Yang ketiga adalah menjalankan perangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Di sini juga ada fungsi pemakaian sistem ekonomi. Fungsi sistem pemakaian ekonomi itu ada 4. Di antaranya, yang pertama sebagai penyediaan dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengaturan dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang terakhir adalah menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, jadi fungsi sistem ekonomi ini juga berlaku di seluruh masyarakat, bukan hanya untuk pemerintah saja. Karena apa? Karena setiap orang pasti juga melakukan sistem ekonomi agar dapat mencapai kemakmurannya. Nah, di sini kita akan memasuki jenis sistem ekonomi. Salah satunya adalah sistem ekonomi tradisional. Kalau Mbak Ipin untuk bacakan. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihannya yang pertama, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang keempat,
Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Yang kelima, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Oke, makasih Mbak Ipin. Jadi sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara temurun yang mengandalkan faktor produksi apa yang adanya. Contohnya yaitu sistem barter. Dan sistem ekonomi tradisional ini pun juga memiliki kelebihan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ipin juga benar. Di samping itu juga memiliki kelemahan. Kurangannya yang pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Yang keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Dan yang terakhir adalah sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Di sini pun juga ada sistem ekonomi komando atau sistem terpusat. Nah, sistem ini memiliki pengertian di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaannya dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Selanjutnya saya minta tolong kepada Mbak Agnes untuk membaca kelebihannya. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Kelima, inflasi mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Jadi Mbak Agnes kekurangannya? Kekurangannya itu yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dilakukan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, daya tahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Ini akan menghambat solusi dari masyarakat. Mbak Agnes, jangan itu ya Mbak. Jangan chattingan dulu sama Mas Dimas, oke? Oh ya, sorry. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem ekonomi ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Yang keempat, kebebasan dalam produksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Dan ini ada kekurangannya. Yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, polusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Dan yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara volume ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Dan yang terakhir, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya ada juga sistem ekonomi campuran. Tolong Mas Wan bacakan. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari golongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Oke, terima kasih Mas Farid. Di sini juga sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau Mas Pur bacakan kelebihannya.
Kelebihannya pertama, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Yang kelima, kesadaran ekonomi negara. Oke, makasih Mas Bowo. Selanjutnya ada kekurangannya, tolong Mbak Desti bacakan. Kekurangannya yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batas pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Oke, makasih Mbak Desti. Selanjutnya ada sistem perekonomian Indonesia, Mbak Lina mau bacakan. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Tolong Mbak kita bacain kelebihannya. Kelebihannya adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Tiga, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oke, makasih Mbak Desta. Selanjutnya juga ada kekurangannya. Tolong Mas Danang bacakan kekurangannya. Ya, kekurangannya yang pertama itu perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh gaya kreasi dan inovasi masyarakat. Oke, terima kasih Mas Danang. Oke, sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Tolong disimak baik-baik karena nanti sebelum saya mau mengakhirinya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan yang bisa menjawab pertanyaan ada urutannya. Yang paling mudah akan saya kasih ini. Selanjutnya yang bisa menjawab kedua akan saya kasih ini juga. Tapi yang terakhir itu pertanyaan yang paling sulit. Yang pertanyaan paling sulit nanti saya akan kasih sebuah kopi rasa matcha green tea. Oh, siap, Pak. Ya. Jadi tolong fokus ya. Oh, baik. Halo dari Planet yang belajar tentang sistem ekonomi. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Kedua, Oh ya juga nanti setelah menjelaskan sistem ekonomi. menyaksikan video ini nanti maksudnya saya akan tarik supaya apa nanti Sistem ekonomi. juga ada sensasinya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Dan yang bisa menjawab itu akan saya lihat dia. Yang biasa disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri. Jadi, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem ekonomi, kita juga perlu mengetahui apa saja macam-macam sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi ada 4 macam. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan keempat, sistem ekonomi campuran. Mari kita bahas sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Dalam sistem ekonomi tradisional,
Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana, lalu hanya sedikit menggunakan modal serta pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Dalam sistem ekonomi tradisional tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah pertama, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kehidupan karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Dan keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Dan untuk kekurangannya adalah pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar menukar suatu barang. Tiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Salah satu wilayah yang masih menggunakan sistem tradisional dalam menjalankan perekonomiannya adalah Pulau Doni, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, di mana masyarakat masih menggunakan sistem barter dalam transaksi jual beli. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi komando, para pemerintah sangat dominan, sedangkan para masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Lebih jelasnya, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada. Serta pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Di dalam sistem ekonomi komando, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Kelima, inflasi mudah dikendalikan. Dan keenam, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Dan untuk kekurangan sistem ekonomi komando adalah yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Kedua, penjagaan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Salah satu negara yang masih menerapkan sistem ekonomi komando adalah Belarus atau Rusia dan juga bisa disebut sebagai Rusia Putih. Negara bekas Uni Soviet ini masih menerapkan sistem ekonomi komando, yang dimana saat ini 75% saham perbankan yang ada di sana dimiliki oleh negara. Bahkan 80% dari keseluruhan perekonomian negara ini dikuasai oleh negara. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Di mana dalam sistem ekonomi ini semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Timbul persaingan dalam masyarakat, serta setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada pencarian keuntungan. Dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Contoh negara yang sistem ekonomi yang mendekati sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan Inggris. Untuk kelebihan sistem ekonomi pasar, yang pertama adalah setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi.
Dan keempat, kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Dan untuk kekurangannya adalah yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, polusi usaha, dan konglomerasi, sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi yang kuat dengan ekonomi yang lemah. Dan yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi untuk memecahkan masalah ekonomi. Tujuan pemerintah dalam campur tangan atau intervensi adalah perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Untuk menjadi yang pertama adalah setiap hak individu akan diakui. Kedua, penetapan harga dan perekonomian akan terkendali. Ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Dan yang kelima, kestabilan ekonomi terjamin. Dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Serta yang keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan, saya sudah menanyakan video terkait dengan materi kita hari ini. Saya minta tolong kalian semua untuk materinya dimasukkan ke depan dan disimpulkan sebagai yang paling depan. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk kalian semua dengan siapa cepat dia dapat. Nah, setelah itu kalau kalian jawabannya benar, saya akan berikan hadiah berupa nyam-nyam, buah, dan kopi. Yang pertama, sebutkan nama para tokoh ternama yang mengupakan terkait dengan sistem ekonomi. Siapa aja? Mbak Desi. Yang pertama ada Ginarso, Pak. Yang kedua Gregory, Grossman, dan M. Manu. Dan yang terakhir Max Aaron. Oke, biasanya Manu itu Mbak Desi. Kalau Mbak Desi masih berdepan untuk mengambil nyam-nyamnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan berbagai jenis sistem ekonomi. Nah, sebutkan ada berapa jenis sistem ekonomi tersebut. Oke, Mas Talen. Ada 2, enggak, Salah. Ada 4. Salah. Pak, saya, Pak. Oh iya, benar. Ada 5. Ayo. Ada 5. Apa aja? Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Yang kedua sistem ekonomi komando. Yang ketiga sistem ekonomi liberal. Yang keempat sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima sistem perekonomian Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Lina. Kalau masih ke depan, kamu menyanyinya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir poki-poki loh, lumayan nih. Nah, bentar ya. Gak boleh baca, Pak. Gak boleh baca, Pak. Nah, tadi kan setiap sistem ekonomi memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Sebutkan salah satu kekurangannya dari sistem ekonomi komando. Oke, selanjutnya. Satu jangan, Pak. 5. Satu aja. 3 aja Mbak. Yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem komando dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang terakhir akan menghambat inovasi dari masyarakat. Oke,
Oke. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Mas Bowo untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Bowo. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.